Brebek nembak-nembak cek bagian ini. Oke, brother. Jadi kita bisa belajar dari video ini ya, teman-teman. Ini penting banget karena ini di beberapa kalangan boro-boro yang kasus-kasus yang susah seperti ini ya. Sebenarnya susah kalau nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan yang tahu ya biasa aja gitu. Cuman ini hati-hati teman-teman, ini bisa sampai digoreng yang luar biasa. Ntar teman-teman bisa merasakan hanya kasus begini aja bisa habis ratusan ribu ya. Ini buat teman-teman, ini bukan saya ngejelekin siapa-siapa, nggak ada ngejelekin siapa-siapa. Ini saya cuma ngasih ke teman-teman biar ngebantu lah ya, ngebantu ke teman-teman. Siapa tahu sekarang lagi ada yang ngalamin kayak gini gitu. Dan ownernya, insya Allah nanti bisa komen juga di sini. Ada insya Allah si Om. Benar apa enggaknya? Dia nanya ke kita, bang ini apanya gitu kan? Oke, kita jawab terus. Itu nggak jauh bang, pengapian gitu kan. Biasanya itu terjadi di cup busi. Pertama kali yang harus teman-teman lakukan ketika ada kayak gini, businya harus baru. Nggak ada busi baru, cupnya dulu nih. Cup busi atau cangklong busi itu ambil, sambungin langsung dari kabel ke busi, tempelin, tep, selah. Masih kayak gitu, bukan itu masalahnya. Urut ke atas, ya, urut ke atas. Kabel-kabelnya misalkan ada yang kendor, ada yang copot misalkan, itu harus penting banget tuh, wajib banget. Nah, tahap ketiga, kontak, cek dulu kunci kontaknya KW apa enggak. Kalau kunci kontak KW dari CDI, ada kabel strip hitam strip putih, cabut. Selah masih juga kayak gitu, baru urut dari bawah, langsung urut dari bawah, nggak usah diurut dari atas, urut dari bawah, cek. Dan ceknya nih, ini sering banget teman-teman, kalau di darurat nggak apa-apa. Kalau di darurat, cek dari bawah, dari spool CDI ke atas ya, itu wajib ada api gede gitu. Kalau misalnya nggak ada api, kabel hitam strip merah ya. Jadi selah di situ gede apa enggak gitu kan. Kalau udah pasang di CDI, dari CDI kabel yang oranye yang arahnya nanti ke coil. Cek di situ apinya gede apa enggak. Nah, kalau semua udah gede semua, cari bagian masak-masaknya itu, yang kabel-kabel masak. Nah, itu hati-hati teman-teman. Jadi semuanya itu nggak jauh dari itu gitu ya. Nah, ini kasus ini itu terjadi kabel masaknya mau lepas atau kabel dari coilnya mau lepas gitu. Kok bisa sih bang ngaruh kabel masak doang? Ngaruh ada-adanya. Karena kan mereka juga, si coil itu butuh masak gitu kan, butuh masak ke rangka gitu kan. Itu ngaruh, bener-bener ngaruh teman-teman. Biasanya yang kayak gini-gini, teman-teman nebaknya nggak jauh dari karbu sama membran. Itu jangan pernah difitnah ya. Karena yang berbau-bau kayak gitu udah nggak jauh dari api. Pokoknya kalau digas nggak mau tinggi dia kan, kayak basah terus. Itu api nggak sesuai porsinya gitu, nggak sesuai kinerjanya dia. Misalkan motor tuh butuh api sekian gitu kan, 10% misalkan. Nah, itu cuman support 50% misalkan. Ya, nggak bakal enak. Pasti bakal ngebercet kayak gitu, brother. Ya, semoga bermanfaat. Pokoknya ini kalau kasusnya seperti ini, teman-teman jangan pusing di jalan. Cukup cari bagian api aja. Itu nggak jauh. Biasanya kalau di racking tuh paling sensitif itu coil, bagian coil. Sempet dulu teman kita juga, kawan kita, sohib kita, itu motornya keluar api. Jadi motor digas bung tus kayak nos ya. Jadi apinya tuh bagus, biru. Di knalpot, di ujung knalpot tuh dem. Cakep banget. Tapi cakepnya musingin gitu kan. Cakep tuh dari kamera gitu kan. Ada apinya gitu kan. Ternyata itu cuma kabel coil aja. Itu terjadi di racking. Sering banget gitu. Entah kabel coil yang kabel apinya atau kabel masak. Itu nggak jauh, brother. Tapi teman-teman juga harus jangan lupain di komponen-komponen yang tadi udah saya sebutin ya. Gaspol, sehat selalu. Video.